6 kebiasaan finansial orang Tionghoa yang membuat mereka mampu membangun kestabilan keuangan meski gaji kecil. Gaji sering terasa cuma numpang lewat. Awal bulan suasana ceria, pertengahan mulai hitung pengeluaran, lalu mendekati akhir bulan dompet terasa makin tipis. Polanya terasa berulang terus, seperti lari maraton yang garis finishnya pindah terus. Padahal di sekitar kita ada saja yang gajinya mirip, bahkan lebih kecil, tapi hidupnya terlihat lebih tertata. Mereka tetap bisa menabung, punya simpanan darurat, sampai perlahan mulai buka usaha kecil. Rahasianya bukan pada nominal gaji, tapi dalam cara pikir yang dilatih sejak lama. Topik ini sangat menarik, karena sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang membentuk stabilitas finansial itu sederhana. Hanya saja sering terlewat karena kita terbiasa mengejar hal lain. Fondasinya ada pada disiplin mengatur uang sejak hari pertama gajian, bukan saat akhir bulan. Ini juga bukan soal keras kepala menekan diri, tapi memahami bahwa setiap rupiah yang dipegang punya arah dan tujuan. Salah satu contoh sederhana berasal dari cerita tentang Mulyono, seorang pekerja yang tinggal di kota besar. Gajinya tidak tinggi, namun caranya mengatur uang membuat hidupnya jauh lebih tertata. Dia tidak menunggu ada sisa untuk menabung. Langkah pertama setelah menerima gaji adalah memindahkan sebagian ke rekening terpisah yang tidak digunakan untuk transaksi harian. Sisanya barulah dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Cara ini membuatnya terlatih untuk menyesuaikan gaya hidup sesuai uang yang tersisa, bukan sebaliknya. Mindset seperti inilah yang sering kita lihat pada keluarga-keluarga yang terbiasa disiplin secara finansial. Mereka membangun pondasi pelan-pelan, tanpa drama, tanpa pamer, tetapi hasilnya terasa kuat di kemudian hari. Perjalanan keuangan yang stabil selalu dimulai dari kepala sebelum dompet. Kita hidup di era serba pamer. Scroll media sosial sebentar saja langsung muncul foto liburan, gadget baru, outfit baru, kopi kekinian, sampai motor yang kelihatan mulus banget. Kadang tanpa sadar kita ikut panas, merasa harus terlihat setara. Padahal hati kecil tahu, belum tentu itu kebutuhan yang penting. Tekanan untuk terlihat keren sering membuat keuangan bocor, halus tanpa disadari. Hal seperti ini sering jadi jebakan. Baru dapat sedikit bonus, pikiran langsung loncat ke cicilan HP baru. Dapat kenaikan gaji sedikit, langsung terpikir ganti motor biar tidak kalah gaya dari teman kantor. Padahal tujuan keuangan yang sebenarnya malah makin menjauh. Gengsi memang terlihat menyenangkan, tapi tidak ada satupun tagihan yang lunas karena penampilan. Di sisi lain, ada keluarga-keluarga yang tidak terlalu memusingkan soal gaya. Mereka fokus pada apa yang masuk dan apa yang harus dikeluarkan. Misalnya keluarga yang punya toko sembako, tampak sederhana sekali. Rumahnya biasa, mobilnya mobil niaga yang sudah berumur, tapi usahanya jalan terus. Untung yang didapat tidak langsung dihabiskan untuk hal yang tidak penting. Semua diputar lagi untuk menambah stok, memperbesar pergerakan usaha, dan menjaga arus kas tetap sehat. Cara pandang seperti ini memang terlihat biasa saja, tapi dampaknya besar. Gengsi tidak pernah membantu keuangan tumbuh, tapi keputusan kecil yang diambil berulang justru membentuk fondasi kuat. Kita pun bisa meniru langkah ini dengan pelan-pelan. Fokus pada apa yang benar-benar penting buat masa depan diri sendiri, bukan sekadar mengejar laporan sosial yang tidak ada garis akhirnya. Di dunia nyata, ketenangan finansial jauh lebih berharga daripada sekadar terlihat keren sesaat. Sering muncul pikiran, nominal kecil mau dibuat apa? Padahal justru dari situlah fondasi finansial yang kuat biasanya terbentuk. Kita cenderung fokus pada angka besar, padahal langkah kecil yang dilakukan terus-menerus bisa menghasilkan perubahan yang terasa besar di belakang. Uang receh itu memang kecil, tapi bukan berarti tidak punya daya. Contohnya bisa dilihat dari para pedagang kecil di pasar. Ada seorang ibu yang setiap hari menyisihkan sebagian kecil dari keuntungan jualan sayurnya. Misalnya hari ini untungnya cukup lumayan, dia simpan 20.000. Besok, uang itu bukan untuk jajan, tapi dipakai menambah 1-2 ikat sayuran untuk dijual lagi. Keuntungan tambahannya mungkin hanya 2.000 atau 3.000, tapi langkah itu diulang terus tanpa jeda. Perlahan modalnya bertambah, jumlah barang dagangan makin banyak, dan otomatis pendapatan ikut naik. Prinsip ini sebenarnya bisa diterapkan siapa saja. Karyawan yang gajinya pas-pasan tetap bisa memilih menyisihkan uang 100.000 per bulan untuk beli emas kecil-kecilan.
Atau membeli satu produk sederhana untuk dijual kembali ke teman kantor. Bukan karena jumlahnya besar, tetapi karena melatih diri untuk membuat uang bergerak, bukan diam. Yang sering menghambat bukan jumlahnya, tapi cara pandang. Kita merasa langkah kecil tidak ada gunanya, padahal justru itu yang paling aman dilakukan dan paling mudah dipertahankan. Tidak perlu menunggu modal besar atau kesempatan besar untuk mulai bergerak. Mulainya dari apa yang ada di tangan, sekecil apapun itu. Jika uang kecil saja sudah terlatih bekerja, maka ketika ada uang besar, kita jauh lebih siap mengelolanya dengan benar. Salah satu kebiasaan sederhana tapi ampuh menjaga stabilitas keuangan adalah mencatat semua pengeluaran, sekecil apapun. Kadang kita merasa uang hilang entah kemana, padahal kalau ditelusuri, bocornya bukan di hal besar. Justru hal-hal kecil yang kelihatannya tidak penting itulah yang diam-diam menggerogoti dompet. Misalnya parkir 2.000, beli minuman dingin, jajan cilok, atau top up e-wallet karena ingin cashback. Kalau dihitung satu-satu memang kecil, tapi kalau dikumpulkan sebulan, angkanya bisa bikin kaget. Kebiasaan mencatat bukan soal ribet atau pelit, tapi soal memahami bagaimana uang bergerak. Dengan catatan, kita bisa melihat pola yang selama ini tersembunyi. Contohnya, mungkin ternyata pengeluaran untuk kopi harian hampir setara dengan satu cicilan penting. Atau mungkin pengeluaran, iseng-iseng saja, ternyata lebih besar daripada yang kita bayangkan. Tanpa catatan, semua itu hanya terasa samar. Kita bisa belajar dari pedagang kecil yang punya warung sederhana. Mereka punya buku kas tipis, dan apapun yang keluar atau masuk, semuanya ditulis. Beli permen 1.000 pun tetap tercatat. Kenapa? Karena dari situlah mereka tahu posisi keuangan sebenarnya. Mereka tidak menebak-nebak. Keputusan bisnis jadi lebih jelas karena datanya rapi. Cara seperti ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu aplikasi yang ribet. Cukup catatan di HP atau buku kecil. Yang penting konsisten. Dengan begitu, kita tahu mana pengeluaran yang memang perlu dan mana yang sebaiknya dikurangi. Tanpa catatan, kita hanya berjalan dalam gelap. Catatan sederhana bisa jadi lampu yang menerangi jalan keuangan kita. Kadang solusi besar justru datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Semua kebiasaan finansial yang sudah dibahas sebelumnya tidak akan berjalan kalau tidak dibungkus satu hal penting, disiplin jangka panjang. Banyak orang semangat di awal, tapi melemah pelan-pelan. Minggu pertama menabung terasa mulus, minggu kedua masih aman. Masuk bulan ketiga mulai goyah karena ada tanggal merah, ajakan liburan, atau promo yang menggoda. Akhirnya uang tabungan malah terpakai dan kembali ke titik awal. Padahal inti dari mengelola uang itu bukan seberapa besar yang disimpan, tapi seberapa konsisten kita menjaganya. Disiplin itu tidak selalu terlihat keren, tidak ada sorotan, tidak ada pujian. Tapi justru itulah yang membuat hasilnya stabil. Kita bisa melihat ini dari banyak pengusaha yang memulai dari kecil. Mereka tidak langsung sukses dalam satu malam. Ada proses panjang yang harus dilalui, dari bekerja pagi sampai malam, menjaga pengeluaran tetap rendah, sampai memastikan setiap rupiah tetap berputar. Gaya hidup mereka mungkin terlihat sederhana bertahun-tahun, tapi justru itulah yang membuat pondasinya kuat. Sama seperti menanam bambu. Selama beberapa tahun pertama, pertumbuhannya hampir tidak terlihat di atas tanah. Banyak yang mengira pohonnya lambat, padahal akarnya sedang tumbuh kuat di bawah. Begitu fondasinya kokoh, barulah bambu itu bisa tumbuh tinggi dengan cepat. Begitu juga dengan keuangan kita. 5 tahun pertama mungkin terasa berat. Harus menahan diri, memilih kebutuhan daripada keinginan, dan menjaga ritme tabungan tetap jalan. Namun setelah pondasinya kuat, perkembangan keuangan bisa melaju jauh lebih cepat daripada yang dibayangkan. Perjalanan finansial bukan sprint pendek, tapi perjalanan panjang yang butuh kesabaran. Disiplin mungkin sunyi, tapi hasilnya keras sekali. Yang membuat beda bukan trik cepat kaya atau rumus ribet, tapi kebiasaan kecil yang dilakukan berulang tanpa henti. Kita mulai dengan menyisihkan uang di awal, bukan menunggu sisa. Kita belajar menepikan gengsi karena tidak ada manfaatnya untuk isi dompet. Lalu kita memahami pentingnya memutar uang sekecil apapun, mencatat semua pengeluaran, dan menjaga disiplin jangka panjang. Semua itu terdengar sederhana, tapi dampaknya besar kalau dilakukan terus-menerus. Gaji kecil bukan hukuman.
justru sering menjadi alasan kuat untuk belajar mengatur uang dengan lebih bijak. Tantangan itulah yang memaksa kita untuk lebih kreatif dan lebih sadar arah aliran uang. Setiap keputusan kecil yang diambil hari ini akan menentukan bentuk kehidupan kita beberapa tahun ke depan. Terutama ketika kita sudah terbiasa menahan keinginan sesaat demi masa depan yang lebih stabil. Kita bisa melihat contoh nyata dari keluarga atau orang-orang yang selama ini hidup dengan pola seperti ini. Mereka tidak selalu terlihat glamor, tapi langkah mereka mantap. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, ada langkah kecil yang mereka ulang terus. Perlahan tabungan tumbuh, modal bertambah, dan peluang menjadi lebih luas. Tidak ada kejutan besar. Yang ada hanyalah proses panjang yang dijalani dengan sabar. Perjalanan keuangan seperti membangun rumah. Batu pertama mungkin tidak terlihat istimewa, namun tanpanya pondasi tidak akan berdiri. Lalu batu berikutnya, dan berikutnya lagi, sampai akhirnya bentuknya tampak jelas. Kita pun demikian. Mulai saja dari langkah sederhana, lalu ulangi. Masa depan finansial tidak terbentuk dalam semalam, tapi dari kebiasaan kecil yang kita tanam setiap hari.